Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita belajar sistem persamaan dua variabel, yaitu linear dan kuadrat. Jadi ada dua bentuk dia. Nah, secara umum, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel linear dan kuadrat yaitu berbentuk Px tambah Qy tambah R sama dengan 0 dan Ax kuadrat tambah Bxy tambah Cx Cy kuadrat tambah Dx tambah Ey tambah F sama dengan 0. Di mana persamaan yang pertama ini berbentuk linear. Jadi kita lihat variabelnya X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1, makanya dia disebut dengan linear. Dan persamaan yang kedua berbentuk kuadrat, AX kuadrat. Ini lagi, tambah CY kuadrat tambah BXY tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Ini berbentuk kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kedua persamaan ini? Ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel, linear dan kuadrat. Ya, nilai X dan nilai Y pada kedua persamaan ini saling mempengaruhi, makanya dia disebut dengan linear sistem. Nah, contohnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurang 5X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Dan persamaan yang kedua adalah X kurang 4Y sama dengan 1. Nah, bentuk yang pertama ini adalah berbentuk kuadrat dan bentuk yang kedua adalah berbentuk linear. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dapat kita buat dengan dua cara. Bisa dengan menggambar grafiknya, lalu titik potong kedua kurva ini, kurva dengan garis ini, itulah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Atau dengan menggunakan metode substitusi. Nah, kita lihat. Nah, kita pertama menyelesaikannya dengan metode substitusi. Metode substitusi yang pertama tadi, X kuadrat kurang 5X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Sedangkan persamaan yang kedua adalah X kurang 4Y sama dengan 1. Dari persamaan dua ini bisa kita ubah menjadi X dalam Y. X sama dengan Y-nya pindah ke kanan menjadi positif ya. Jadi 4Y tambah 1. Nah, tadi ini persamaan 1. Nah, ini sekarang persamaan 2. Persamaan 2 substitusikanlah ke persamaan 1. Jadi, kalau ada X di persamaan 2, kita ganti menjadi 4Y tambah 1. Kita perhatikan persamaan 1 ya. Substitusi X sama dengan 4Y tambah 1 ke persamaan 1 menjadi X kuadrat kan? X kuadrat kita ganti menjadi 4Y tambah 1 kuadrat. Karena ini kuadrat. Jadi 4Y tambah 1 kuadrat kurang 5X. X-nya tadi adalah 4Y tambah 1. Berarti 5 kali 4Y tambah 1. Lalu kurang Y tetap tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kita kuadratkan dulu ya. 4Y tambah 1 kuadrat artinya 4Y tambah 1 kali 4Y tambah 1. Jadi kalau langsung kita kuadratkan hasilnya menjadi 16Y kuadrat tambah 2 kali 4Y
kali 1 menjadi 8Y tambah 1 kuadrat 1. Lalu ini selanjutnya negatif 5 dikali 4Y menjadi negatif 20Y. Negatif 5 kali 1 berarti menjadi negatif 5. Yang lainnya tetap. Kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, yang sejenis bisa kita tambahkan atau kurangkan. Kita perhatikan ini 8Y kurang 20Y kurang Y. Ini sejenis. 1 dikurang 5 tambah 4 juga sejenis. Bisa kita tambah atau kurangkan. Maka hasilnya menjadi 16Y kuadrat 8Y dikurang 20Y sama dengan negatif 12Y. Negatif 12Y kurang 1Y berarti menjadi negatif 13Y. 1 dikurang 5 ditambah 4 sama dengan 0. 1 tambah 4 5 kurang 5 0. Jadi sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. Ya, ini habis dibagi Y. Jadi menjadi Y dikali dengan 16Y kurang 13 sama dengan 0. Nilai Y-nya 2, Y sama dengan 0. Atau 16Y kurang 13 sama dengan 0. Jadi 16Y sama dengan 13. Y sama dengan 13 per 16. Jadi ada dua nilai Y-nya. Y yang pertama, Y1 0. Dan Y yang kedua adalah 13 per 16. Nah, berarti sekarang kita tinggal menentukan nilai X-nya. Mensubstitusikan nilai Y yang sudah kita dapat ke persamaan 2 tadi. Persamaan 2 tadi adalah X sama dengan 4Y tambah 1. Kita substitusikan Y sama dengan 0. Jadi jika Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 4 kali 0 tambah 1. 4 kali 0, 0. Tambah 1, 1. Jadi X-nya sama dengan 1. Maka titik potong yang pertama adalah 1,0 X, Y. Yang kedua, jika Y-nya sama dengan 13 per 16, maka X sama dengan 4 kali Y-nya 13 per 16 tambah 1. Hasilnya menjadi X sama dengan 4 bagi 16. Ini bisa disederhanakan, ini menjadi 4. Ini 13. Berarti 13 per 4 tambah 1. 1 di sini tentunya 4 per 4. Jadi 13 per 4 tambah 1 itu sama dengan 13 tambah 4 per 4. Ya kan? Sama dengan 17 per 4 atau 1 per 4. Maka titik potong yang kedua adalah 1 per 4, 13 per 16. Ingat, harus X, Y. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama tadi 1,0 dan 1 per 4, 13 per 16. Nanti kalau kita gambarkan dalam bentuk gambar, juga nanti hasilnya sama. Nah, grafiknya nanti akan berbentuk seperti ini. Dengan menghubungkan titik-titik yang kita dapatkan tadi, ya, titik yang pertama, tapi nggak usah semua, ya, yang ibu ambil mulai dari 0 aja. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Ini dia titiknya. Kalau X-nya 1, Y-nya 0.
Kalau X-nya 2, Y-nya negatif 2. Kalau X-nya 3, dia negatif 3. Jadi simetris ini, simetris. Jadi tengah-tengahnya ini ya 2,5. Ini juga menjadi 2,5, negatif 2,5. Kalau X-nya 4, maka Y-nya 0. Kalau X-nya 5, maka Y-nya sama dengan tadi, Y-nya sama dengan 4. Maka kita gambarkan dia, dapatlah dia kurva mulus. Parabola terbuka ke atas, inilah yang kita sebut dengan grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 4. Baru yang kedua, garis lurus. Tadi titik yang kita buat tadi, ya. Titik yang pertama, jika Y-nya tadi yang kita ambil adalah koordinat titik Y-nya 0. Y-nya 0, maka X-nya 1. Jadi koordinatnya ini 1,0. Baru yang kedua, Y-nya 1, X-nya 5. Ya. Y-nya 1, X-nya 5, berarti koordinatnya menjadi 5,1. X, Y 5,1, ini dia. Kita hubungkanlah dua titik ini. Kita hubungkan. Inilah garis X sama dengan 4Y tambah 1. Nah, parabola ini dengan garis ini berpotongan di titik 1,0 dan di titik ini. Ya, kalau kita lihat ini lebih dari 4X-nya. Dan nilai Y-nya kurang dari 1. Jadi koordinat titiknya adalah 4, 1/4, 13/16. Demikian, terima kasih.